kantongnya kantong asoy. Yakin, itu harus yakin baru bisa berhasil. Harus yakin Bu. Dan nggak boleh juga kalau kita misalnya mati. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sana. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng Mas. Kali ini di podcast sebelumnya kita setiap kru yang terlibat di ruangan ini telah melalui yang namanya protokol kesehatan. Jadi kita izin untuk membuka masker. Nah sana kali ini kita kedatangan kepala dinas. Sensasional sekali karena orangnya supel dan juga ceria, dan itu membawa efek aura positif kalau misalnya kita lagi kunjungan keluar daerah. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Siti Aisyah, saya dipanggil Ibu Ica. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Cerah banget tadi. Iya, cerah. Kita selalu harus menyambut hari itu dengan gembira supaya semuanya menjadi lancar. Positif Iya. ya, lancar. Walaupun kemarin ini sempat agak sedikit ini ya, cuman tetap dihadapi dengan senyuman ya. Iya. Selesaikan masalah dengan senyuman. Iya. Dan jangan bikin keributan. Nah, itu pastinya. Nah Bu Ica, kemarin ini kita sempat keluar edaran dari Gubernur Sumatera Barat tentang pengurangan sampah plastik. Apa tuh Bu Ica? Apakah karena sampah plastik banyak atau mungkin karena banyak orang operasi plastik mungkin? Apa tuh? Baru keluar edaran dari Gubernur. Ya, jadi gini, selama ada pertambahan penduduk, pasti sampah itu akan bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya masalah sampah ini adalah masalah semua, tidak hanya di Sumatera Barat. Kalau dia di YouTube ya, kalau Indonesia itu penyumbang kedua loh untuk sampah di laut. Nah, dan kita sudah ditargetkan sampai 2030 kita harus bisa mengurangi sampah yang dibawa ke TPA. Karena mencari lahan kan susah. Masyarakat bertambah, Iya, jangan juga mencari tambah. lahan. Mana kontainer aja susah. Itu selalu menjadi ini Bu. Kalau misalnya di komplek-komplek tuh ribut, susah. Iya. Jadi itu kita ini kanan masing-masing sudah membuat ini ya, membuat target tahun ini berapa dia bisa mengurangi sampah dan sampah plastik sebenarnya. Nah, tapi kenapa kita akan sampah plastik? Karena sampah plastik ini paling sulit terurai. Kalau sampah organik itu sudah ada upaya-upaya, contohnya kita bos ya, maggot itu sudah malah sekarang kayak di 50 kota, kemudian di Agam, Padang pun juga itu sudah mulai ada usaha-usaha alternatif ya untuk mengolah sampah. Inovasi dari daerah sendiri ya. Dia bisa menjadi pakan perikanan, kemudian yang organik ya, untuk maggot ini, kemudian untuk ayam, kemudian ternak. Jadi, nah, kalau sampah plastik ini di tempat kita ini belum ada industri yang langsung mengolah. Tidak beda dengan di Surabaya. Surabaya itu pabrik pengolahannya ada, sehingga banyak bank sampah itu kalau dia nilai jualnya rendah gitu di Jawa atau di Medan, mereka nggak mau ngangkut gitu kan. Makanya upaya kita bagaimana ya, pengurangan di sumber dengan pemakaian sampah bahan yang tidak sekali pakai langsung buang seperti itu. Mungkin Bu Ica bisa ini menjelaskan aturan edaran dari Gubernur itu apa aja? Ya, jadi gini, kita kewenangan pengolahan sampah itu kan di kabupaten kota, kita di TPA regional. Jadi kita kan statusnya itu menghimbau. Nah, untuk menghimbau itu kita kan harus menerapkan dulu, menerapkan dulu minimal di lingkungan kita. Nah, itu makanya surat edaran itu kita terbitkan untuk di lingkungan provinsi, OPD provinsi, kabupaten kota ada juga, tapi yang di provinsi ini itu benar-benar itu harus diterapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah,
bagaimana kita mengurangi sampah plastik? Pertama, ini pada saat rapat-rapat tidak lagi kalau bisa tidak lagi menghidangkan minuman dengan kemasan. Nah, juga kita minta itu dibuatkan dalam surat itu membawa tumbler. Kecuali itu langsung dari keran Bu. Itu kalau misalnya ada tampil. Tumbler kita mengurangi sampah Kita mengurangi plastik sampah. sekali pakai. Sekali Bukan pakai. berarti nggak boleh pakai plastik ya. Tumbler Bisa pun sekali ada pakai aja. Plastik juga. plastik, tapi tidak sekali pakai. Ini juga plastik kan? Plastik seperti kayak gini. Tapi kan kita pakai gitu Iya. kan. Nah, kemudian kedua menggunakan misalnya kemasan yang mudah didaur ulang, misalnya daun, kemudian juga misalnya pelepah, kertas untuk Oh, iya. robot kan seperti itu. Nah, yang ketiga bisa juga dengan kemasan itu wadah itu dengan yang mudah dipakai lagi, bisa dipakai kayak sekarang kan besek ataupun dari tempat kayak piring dari rotan gitu kan, dari bambu itu kan bisa tercampur. Iya. Tenau cabai, tenau bawang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang disuci. Nah, itu kita terapkan di lingkungan kita. Mudah-mudahan kalau kita biasa menerapkan itu, nanti kabupaten dan kota coba bayangkan kalau tiap rapat kita membuang sampah plastik itu. Ya, hari ini aja ini dapat kita di sini. Walaupun kecil-kecil, kadang dapat besar kita kalau kayak 18 tuh banyak tuh. Nah, ini kita akan evaluasi. Nah, ini sekarang kita baru sosialisasikan ya. Surat itu kan baru hari Kamis Ibu edakan. Tapi tanggal 21 itu sudah seperti gong yang diketok gong. Nah, akan kita Sudah mulai menerapkan. Ya, minimal kita sudah mengevaluasi untuk beberapa OPD, sudah yang bioadmin utamanya. Ya. OPD lain Ya. kita minta itu. Nah Bu Ica, jadi sudah mulai dikeluarkannya surat edaran dari gubernur sendiri yang baru saja dirilis ya, baru saja dikeluarkan. Berarti kita di masing-masing OPD sudah siap untuk mengurangi sampah plastik. Berarti Ya. berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik. Nah, kembali lagi nih Bu Ica tentang sampah plastik. Apa itu sampah secara umumnya? Ini kan menjadi momok yang sangat mengganggu sekali di masyarakat. Sejauh mana sih kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai Ibu Ica sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas dan kewenangan Kabupaten Kota untuk mengatur regulasi tentang pengelolaan sampah yang ada di Ya. masyarakat ini? Jadi gini, kalau di Undang-Undang 23 2004 ya. 2004 atau 2014? Nanti kita googling Bu Ica. Itu tentang pemerintah daerah. Nah, Kewenangan kita itu ini hanya di TPA regional dan seluruhnya itu kabupaten, yang disundul itu kabupaten. Jadi kadang ada persepsi kabupaten, oh ini di jalan nasional, punya nasional, nggak ada di, ya lagi punya. Untuk penganggaran di Permendagri 50 pun kita nggak bisa menganggarkan. Oh ini sungai danau Singkara misalnya. Danau ini lintas kabupaten, punya provinsi, strategis provinsi, strategis nasional nggak ada. jadi gimana cara Jadi ini? tetap itu tidak cuma ini loh, cuman kabupaten harus menyadari itu kewenangan kabupaten. Nah, karena masyarakatnya kan Penggunanya masyarakat. kabupaten kota kan, Iya. nah, makanya itu. Nah, provinsi hanya bisa bantu dalam bentuk BKK atau pencontohan. Makanya Regulasi kita perlu gitu ya. proposal dan itu sudah kita fasilitasi. Jadi semua kabupaten sudah difasilitasi untuk Ya, sesuai dengan proposal masing-masing gitu kan. Kalau nggak mengajukan gimana kita mau ini? Karena kita tidak bisa menganggarkan itu. Berarti kalau misalnya kabupaten kota sudah menganggarkan, berarti DLH wajib untuk mengakomodir itu semuanya. Ya. Nah gini Bu Ica, kalau misalnya masalah sampah sendiri, itu bagaimana sejauh ini DLH inovasi-inovasi dalam Ya. pencegahan? Jadi kita sekarang ini ya, yang kita buat sekarang kan skala nagari itu. Nah, skala nagari kita mengembangkan itu pengolahan sampah di skala nagari. Nah, itu misalnya di 50 kota. Tapi kemarin memang kita
inovasi kita itu ke organik karena 70% sampah kita itu organik. Nah, tapi itu yang plastik ini yang tidak punya nilai jual lagi. Kalau yang plastik yang kemasan yang masih baru ya, yang kayak minuman itu di ini punya nilai jual. Punya nilai jual. Cuman kalau misalnya pas di Jawa tuh atau di Medan tuh rendah, ya nggak dijual oleh mereka. Ibu kan punya bank sampah juga. Iya, Bu. Tahu Ibu agaknya berapa? Oh, bisa dicuan, Bu ya? Iya, bisa dicuan. Nah, berarti kalau misalnya, berarti dalam pengelolaan sampah itu juga banyak stakeholder, banyak juga yang terkait Bu ya, dari industri pengelolaan sampah. Iya. Maksudnya kalau misalnya di Provinsi Sumatera Barat sendiri, Bu, sebagai yang sudah menerapkan itu, ada? Iya, jadi kita yang ada tuh baru yang tuh kantong, kalau Ibu ngomongnya kantong asoy, kan? Kantong plastik. Ya, kantong plastik gitu ya, Mhm. kantong plastik tuh udah ada tuh di Pariaman. Tapi yang lain-lain ini masih di Jawa. Makanya kita keluar. Kenapa? Tanggung buat industri di Sumatera Barat ini. Karena jumlahnya Kurang obat ya. Ini. Berarti kuotanya belum tercukupi untuk pengelolaannya. Jadi ibaratnya masih sedikit lah. Ya, kalau di Jawa itu kan penduduknya banyak padat, gitu. ya. Jadi sampah tuh bisa sampai untuk satu TPA aja bisa 1.000 sampai 3.000 ton per hari. Kalau kita TPA regional kita 250. Jadi 70%-nya sampah organik. Jadi enggak ini. Nah, makanya kita mengembangkan melalui bank sampah, bank induk, kemudian juga pengurangan seperti itu. Itu yang kita anukan sekarang ini. Nah, Bu Ica, mengenai edaran gubernur, sejauh mana optimis mana Bu Ica? Yakinnya bagaimana? Yakin, kita tuh harus yakin baru bisa berhasil. Harus yakin Bu Ica ya? Kalau nggak yakin kita gimana orang mau percaya percaya sama kita. Pertama, Ibu sudah membisikkan, ini dokumen gubernur. Kalau ini kan orang lingkungan tuh harus mana ya? Aku mau sedikit aja. Ya, harus ya Bu. Harus ini. Dia peduli. Nah, komitmen peduli lingkungan. Ya, jadi ini sudah jadi komitmen gubernur, komitmen dan dari awal memang udah komitmen gubernur, komitmen wakil gubernur dan komitmen Pak Sekda. Itu salah satu modal Bu. Yang kedua yaitu kita evaluasi. Ini sudah siap-siap aja Biro Admin sebelum tanggal 21, Biro Umum sebelum tanggal 21 dan lainnya bertahap. Emang ada apa sih tanggal 21 itu? Hari Peduli Sampah. Oh, Hari Peduli Sampah ya. Minimal orang-orang terdekat dari yang melayani masyarakat tuh Bapeda Terlibat itu langsung sudah melaksanakan. Dan itu malah penghematan gitu. Penghematan ya sebenarnya. Justrunya penghematan, makanya itu biasa kita beli kalau minuman kemasan itu dibandingkan galon itu berapa kali itu ininya satu kota itu sudah bisa memenuhi untuk lebih higienis lagi. Nah, jadi kita bawa tumbler. Bu Ica, nah mungkin Bu Ica mau menyampaikan kepada sanak-sanak nih di Pos Kembar kesini Bu Ica. Apa yang pengen Ibu Ica sampaikan kepada sanak-sanak di rumah untuk mengurangi sampah? Ya. Coba Bu Ica. Jadi gini, kita nanti ini juga harus diketahui nih, terutama yang ke TPA regional kita. Ya. Ke depan kita akan membedakan ini sistem insentif dan insentif, jadi sistem tarif. Nah, kita berharap pertama yang organik ini itu dipisahkan ya, karena itu mempunyai nilai. Yang kedua, melakukan pengurangan sampah dengan sampah plastik. Nah, itu cukup yang itu saja sebenarnya sudah sangat membantu kita ini pemerintah. Kalau yang punya nilai ekonomis itu sudah ada yang mengambilnya itu. Tapi yang nggak punya ekonomis itu salah satunya di Ibu berharap ya, karena dari lingkungan kita kan punya anak, punya keluarga, dari pegawai provinsi ini sudah melaksanakan jalan, dan kita lebih enak juga dan dibawa ke dan boleh juga dong titip pesan ya Bupati. Nah, itu anggaran di lingkungan hidup itu sangat kecil untuk mengurangi sampah. Nah, itu kalau kita berharap ini kan kalau keberhasilan di lingkungan hidup tuh orang nggak akan bertanya buat tes air jangan ya.
bertanya itu adalah masalah sampah. Nah, masalah sampah. Nah, kalau bersih kotanya dianggap sudah ini, itu keren. Iya. Mengolah sampah itu keren. Nah, itu mohon juga itu jadi perhatian. Berarti itu sana jadi dari hati Bana Bu Ica Bang Ica sana kepada kabupaten kota karena yang terlibat langsung kepada masyarakat. Ayo tangani problem sampah karena bagaimanapun sampah itu menjadi concern utama ya Bu ya. Itu banyak di video-video Bu kalau misalnya kita buang sampah sembarang ke laut, ke hutan, ke Iya, danau malu dong kita. itu iya selain dari sisi kebersihan, sisi dari lingkungan hidup hewan juga terganggu dengan sampah-sampah tersebut. Nah terakhir nih Bu Ica untuk memperingati hari sampah Peduli sampah. peduli sampah. Nah, apa aja sih event-event yang akan dilaksanakan tanggal 21 Februari nanti? Jadi gini, kita kan sekarang ini COVID. Kalau yang kupu-kupu kita kurangin. Tapi yang jelas kita sudah menghimbau ya, himbauan. Yang paling penting itu kita akan mengevaluasi. Ada rapornya tuh guys. Mengevaluasi pelaksanaan SI ini. Ada punishment kah tuh nanti Bu Ica? Jangan mempersebar dulu. Tapi kita gunakan pendekatan Secara lain. lembut. Iya, secara lembut. Pendekatan lain juga dengan media massa. Media massa. Jadi progres dari ini bukan progres sih, promosi untuk surat Iya. edaran publikasi surat edaran gubernur tentang pengurangan sampah plastik Iya. di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu dari Dinas Dela itu berupaya untuk mempublikasikan melalui media massa. Melalui Iya. seperti ini juga sana di podcast ngobrol kita Iya. kali ini kita juga bisa mensosialisasikan pada masyarakat di rumah kurangilah sampah plastik karena bagaimanapun kasihan anak cucu kita ya Bu Ica ya. Iya. Nah, jadi kenapa Bu Ica seperti itu? Jadi kalau misalnya anak cucu kita nanti gitu, iya maksudnya seperti itu Bu Ica. Karena kalau misalnya kita pengolah sampah itu kan nggak cuma untuk hari ini aja, Iya. karena dia akan berkelanjutan kontinu. Iya. Kalau misalnya seperti yang Bu Ica bilang tadi, kalau misalnya sampah plastik itu susah terurai, jadi efeknya akan lama. Iya. Gitu. Kalau belum nanti dekat pilkada, kita umumkan kabupaten dan kota terjorok. Gitu ya. Jadi sebuah ini ya motivasi. Iya. Sekarang kan itu arahnya, itu jangan yang paling bagus saja diumumkan. Tapi bagus loh Bu di ranking gitu. Iya. Jadi Iya. yang terendah itu termotivasi untuk lebih aware dengan lingkungan, ya kan Bu ya? Ya, tapi itu menyebabkan kehebohan. Skip. Supaya harus dievaluasi lagi supaya jangan diprintik kemana-mana. Iya, makanya kita Kalau orang lingkungan sebenarnya itu enggak apa-apa. karena orang lingkungan orang survive ini orang yang pejuang. Ya. Karena peduli lingkungan, memang orang-orang harus yang seperti Bu Ica ini. Orang-orang yang gigih untuk mempertahankan keeksisan lingkungan gitu Bu Ica. Iyalah. Nah Bu Ica, singkat sekali perbincangan kita pada hari ini mungkin kita bisa di lain waktu ya kita bisa berdiskusi lagi dengan Bu Ica karena kalau dari Bu Ica ini kayaknya banyak sana Banyak, yang iya. akan dikeluarkan. Curhatnya banyak ya. Tapi tadi kadang-kadang briefingnya kita ini aja kan takut nanti mau lebar kemana-mana makanya kita tentang hari peduli sampah. Nah itu dia. Akhirnya Bro Tony pamit dulu sama Bu Ica. Bu Ica terima kasih. Ya. Kita sudah mengganggu di ruangan Bu Ica nih Bu Ica. Ya. Nanti undang-undang lagi teman-teman Bu Ica. Ya boleh, Ya, boleh. PP-nya enak Bu Ica. Akhirnya Bro Tony dan kru ada Pak Ardardi, ada Bang Udi, ada Ari, ada Ucup. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Ica. Waalaikumsalam.